Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Heri Elianto, MM, dan Bapak Suherdi, SPDS HMM, selaku pembimbing 1 dan 2. Yang terhormat Ibu Dr. Marsofiati, SPD MPD, selaku Ketua Penguji, dan yang terhormat Ibu Ervina Maudia, SPD MBA, dan Bapak Muhammad Ikhwan, SPD MPD, selaku Penguji 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Ayudita Putri Wijanarko, mahasiswa D4 Program Studi Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 17035210066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Penyimpanan Dokumen Digital Berbasis Dropbox di PT XYZ. Yang pertama ada bab 1 yaitu latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Salah satu bidang yang paling terdampak oleh perkembangan ini adalah pengelolaan arsip. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dorongan untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan mulai beralih menggunakan layanan penyimpanan digital seperti Dropbox. Observasi penelitian menemukan adanya permasalahan pada sistem pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya digital. Meskipun perusahaan sudah menggunakan Dropbox untuk penyimpanan digital, masih terdapat dokumen fisik yang menumpuk dan belum digitalisasi. Keterbatasan kapasitas penyimpanan menjadi yang isu sangat penting. Ketika ruangan penyimpanan Dropbox penuh, perusahaan harus membeli kapasitas tambahan dan yang dapat menambah biaya operasional. Selanjutnya yaitu hasil pre-riset. Dalam penelitian ini merupakan pre-riset dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 karyawan dari 50 karyawan yang bekerja di PT XYZ. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, Dropbox dalam pengelolaan aset digital PT XYZ apa sudah memenuhi semua kebutuhan penyimpanan dokumen dengan baik? Hasil pra-riset diagram menunjukkan bahwa dari 20 responden yang diambil sebagai sampel, 15% menjawab setuju dan 30% menjawab netral dan sisanya 55% menjawab tidak setuju. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu transisi dari penyimpanan dokumen fisik ke digital di PT XYZ tidak mengalami hambatan atau kendala. Hasil pra-riset diagram menunjukkan 30% menjawab netral dan sisanya 70% menjawab tidak setuju. Ya, dan yang terakhir yaitu kapasitas penyimpanan Dropbox yang digunakan di PT XYZ sudah cukup untuk menampung seluruh dokumen perusahaan tanpa memberi tambahan. Hasil pra-riset menunjukkan 35% menjawab netral, sisanya 65% menjawab tidak setuju. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan pertama adalah mengetahui implementasi penyimpanan dokumen digital berbasis Dropbox. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan Dropbox efektif dalam membantu pengelolaan arsip digital di PT XYZ. Yang ketiga, mengetahui implementasi penyimpanan dokumen digital berbasis Dropbox. Yang keempat, mengetahui dampak kapasitas penyimpanan Dropbox yang terbatas bagi kelancaran pekerjaan administrasi di PT XYZ. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka, konsep yang diteliti yaitu yang pertama ada pengertian arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI nomor 4 tahun 2025. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang kedua ada pengelolaan arsip. Menurut Muhyiddin, tahun 2019, pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip terbagi menjadi dua, yaitu arsip fisik dan digital. Yang pertama itu ada arsip fisik. Adalah arsip fisik itu adalah jenis arsip yang berwujud fisik seperti dokumen, kertas, foto, peta, atau benda fisik lainnya yang memiliki nilai. Sedangkan untuk arsip digital ini adalah menurut National Archive and Recorded Administration atau NARA, arsip elektronik atau digital merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Jenis penyimpanan arsip yang umum digunakan oleh organisasi baik dalam bentuk fisik maupun digital yaitu penyimpanan fisik yaitu ada lemari arsip, kotak arsip maupun rak arsip, sedangkan penyimpanan digital itu ada server lokal atau dan cold storage. Selanjutnya ada digitalisasi arsip. Digitalisasi adalah proses pengalihan dari media cetak ke digital dengan proses scanning digital, fotograf, dan lainnya di mana membutuhkan peralatan seperti komputer, aplikasi scan, operator media sumber, dan software menurut Bunga dan Azari tahun 2023. Salah satu alasan utama mengapa digitalisasi arsip menjadi penting adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan mengkonversi arsip fisik menjadi format digital, informasi dapat diakses lebih cepat dan mudah oleh pengguna di berbagai lokasi. Selanjutnya ada cold storage dalam pengelolaan arsip. Cold storage merupakan layanan penyimpanan file berbasis dengan jaringan internet di mana file yang disimpan dapat dikelola dari berbagai tempat selama penggunaan dapat terhubung dengan cold storage melalui internet. Yang pertama itu, di sini ada Dropbox sebagai platform penyimpanan digital. Dropbox adalah layanan file hosting atau sering disebut layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan Anda menyimpan file secara online dan menyinkronkannya ke perangkat komputer. Manfaat dan fungsi Dropbox sendiri itu ada pertama menyimpan data dan melindungi file secara aman, akses data fleksibel di mana saja, berbagi file dan video dengan mudah, fitur backup otomatis, kolaborasi dokumen secara real time, dan tingkat keamanan yang terjamin. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian pemanfaatan aplikasi Dropbox dalam sinkronisasi data yang ditulis oleh Anto Tulin dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya ada implementasi sistem arsip elektronik dalam meningkatkan efisiensi operasional di SMK Gelora Jaya Nusantara Medan yang ditulis oleh Fikri Zuhaili Simbolan dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dan yang terakhir ada Enhancing a Government in Digital Information, Integrating Records Management and Digital Solution in Pekanbaru, Indonesia yang ditulis oleh M. Ari Triputra Nasution dan kawan-kawan tahun 2024. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu bulan Desember tahun 2024 sampai bulan Juli 2025. Tempat penelitian di PT Lamandau Subur Sejahtera. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dan sampelnya sesuai dengan data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik keabsahan data melalui teknik triangulasi sebagai teknik uji validitas data. Dan yang terakhir ada teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir verifikasi data. Selanjutnya yaitu bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan. Penelitian melakukan wawancara dengan melibatkan 4 orang karyawan di PT XYZ sebagai informan dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut.
Di sini terdapat 4 karyawan, yaitu partisipan A, B, C, dan D, 3 perempuan dan 1 laki-laki, 5 tahun, 2 tahun, dan 4 tahun, ada manajer manajer finance, HRD, administrasi, dan marketing. Yang pertama dari hasil dan pembahasannya itu adalah penerapan Dropbox sebagai media penyimpanan dokumen digital. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sistem penyimpanan dokumen digital di PT XYZ dilakukan menggunakan layanan Dropbox, yaitu media cloud storage yang memungkinkan dokumen disimpan dan diakses secara daring. Pada implementasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, adanya kendala terkait penggunaan dikarenakan tidak tersedianya panduan resmi atau standar operasional prosedur SOP di perusahaan karyawan menyusun folder dan file secara mandiri, sehingga menimbulkan variasi struktur penyimpanan. Dari hasil wawancara, beberapa karyawan merasa Dropbox memudahkan pekerjaan karena dapat diakses dari mana saja. Namun, sebagai lainnya menyatakan bahwa proses penyimpanan dokumen belum sepenuhnya otomatis dan masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual seperti pencetakan dan penyimpanan arsip versi. Di gambar tersebut adalah proses penyimpanan Dropbox file itu sendiri. Selanjutnya adalah efektivitas Dropbox dalam pengelolaan arsip digital. PT XYZ telah menggunakan Dropbox versi berbayar sebagai media penyimpanan dokumen digital untuk mendukung proses administrasi dan operasional perusahaan. Langganan Dropbox versi bayar ini dipilih agar perusahaan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai dan akses fitur yang premium, termasuk kontrol akses, pengelolaan folder yang lebih struktur, dan keamanan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 partisipan dari berbagai divisi, efektivitas penggunaan Dropbox di PT XYZ masih belum maksimal. Permasalahan yang muncul bukan berasal dari keterbatasan teknis platform, melainkan dari pengelolaan internal seperti tidak adanya standar penggunaan, struktur folder yang tidak seragam, serta kurangnya pemanfaatan fitur Dropbox secara menyeluruh. Gambar tersebut menunjukkan file yang di dalam Dropbox yang masih sangat berantakan dan tidak struktur. Yang ketiga ada penggunaan dokumen fisik yang masih dipertahankan. Meskipun PT XYZ telah melakukan Drogba versi berbayar sebagai sistem penyimpanan dokumen digital utama, dokumen fisik tetap dipertahankan dalam berbagai aktivitas administratif dikarenakan dokumen fisik diakui sebagai bukti yang sah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 partisipan, diketahui bahwa keberadaan dokumen fisik masih dianggap penting karena menyangkut legalitas, kebiasaan kerja, keamanan data, dan kepercayaan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari sistem konvensional ke digital belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh di perusahaan, baik dari sisi teknis maupun budaya kerja. Yang terakhir ada dampak kapasitas Dropbox terhadap kelancaran pekerjaan administrasi. Setiap bulan perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup besar mencapai puluhan juta rupiah untuk memperpanjang kapasitas penyimpanan. Namun beban file kerja yang tinggi membuat Dropbox terasa sempit atau masih sangat kurang gitu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan kesiapan sistem organisasi dalam mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Dropbox memiliki potensi besar dalam mendukung efisiensi kerja dan digitalisasi arsip. Namun, diperlukan perubahan budaya kerja, kebijakan yang tegas, dan manajemen file yang tertata untuk memaksimalkan investasinya. Dan yang terakhir ada bab 5 yaitu kesimpulan. Di sini terdapat 4 kesimpulan yang saya rangkum. Yang pertama yaitu proses penerapan Dropbox di PT XYZ telah dilakukan dengan menggunakan versi berbayar, namun belum disertai dengan sistem pengolahan dokumen yang struktur sehingga penggunaannya jadi belum optimal. Yang kedua ada efektivitas Dropbox dalam pengelolaan arsip digital masih terbatas. Meskipun memudahkan akses, tapi belum ada SOP, pelatihan, dan pemanfaatan fitur secara maksimal.
Yang ketiga ada penggunaan dokumen fisik yang masih dipertahankan karena alasan legalitas, kenyamanan kerja, dan belum adanya kebijakan transisi menuju sistem digital yang penuh. Dan terakhir ada kapasitas Dropbox seringkali terasa kurang meskipun sudah berbayar karena tidak ada pengelolaan file yang terencana sehingga mempengaruhi kelancaran pekerjaan di bagian administrasi. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.